Tama tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki ayah Nona Rebecca, aku bisa memberitahumu satu hal dengan jelas. Bahkan jika kamu meletakkan semua aset ayahmu di depanku, aku tidak akan setuju." "Kamu..." Rebecca tidak menyangka Tama akan menolak syarat yang dia tawarkan begitu saja. Rebecca, yang hampir tidak ditolak oleh siapapun, mau tidak mau bertanya dengan sedikit ketidaksenangan, "Tuan Renza, aku tidak tahu bagaimana harta karun Tinaridao kami sampai ke tanganmu, tapi aku yakin kau tidak mendapatkannya melalui beberapa metode terbuka." Tama mencibir. Nona Rebecca mengambil kesimpulan tanpa mengetahui apa yang terjadi, yang mana agak terlalu egois. "Jika aku menggunakan metode terbuka, kamu akan tahu jika kamu bertanya kepada tuanmu." Bram yang berada di samping dengan cepat berkata, "Rebecca, jangan kasar pada Tuan Renza." Tuan Renza mendapatkan kuali obat, dan metodenya tentu saja adil dan jujur. "Aku memberikannya kepada Tuan Renza secara sukarela." Rebecca sangat marah, dan bertanya kepadanya, "Tuan, kuali obat adalah milik Tinaridao, dan Anda hanya menyimpannya atas nama kami. Hak apa yang Anda miliki untuk memberikannya kepada orang lain? Anda hanyalah kepala Tinaridao, dan tugas Anda adalah melanjutkan ajaran orang suci kuno Tinaridao selama ribuan tahun. Ini tidak berarti bahwa semua sumber daya Tinaridao siap membantu Anda." Ini, Bram benar-benar merasa malu setelah ditampar dengan kata-kata lurus dari murid seniornya. Dia sadar diri di dalam hatinya. Saat itu, dialah yang memainkan plotnya sendiri, dan sengaja memancing Wisnu untuk memakan umpan dengan obat. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa cucu perempuan Wisnu menelepon Tama, yang tidak hanya merusak plotnya tetapi juga membuatnya membayar dengan kuali obat. Apalagi dia juga tahu bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Rebecca, dan bahwa dia hanyalah salah satu dari 39 kepala Tinaridao. Hanya menyimpannya atas nama mereka, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memberikannya tanpa izin. Namun, dalam hal ini, dia juga tidak berdaya. Lagi pula, dialah yang menipu lebih dulu dan ditangkap oleh Tama. Jika dia tidak memberikan kuali obat pada Tama, puluhan tahun kultivasinya akan hancur. Awalnya mengira Rebecca pasti tidak tahu apa yang diketahui kepala sekte. Selama dia tidak memberitahunya, dia bisa dibodohi oleh masalah ini. Tapi dia tidak menyangka tuannya sangat mencintai Rebecca dan memberitahunya sejak lama. Akibatnya, dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri sekarang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengatakan dengan jujur kepada Rebecca, "Rebecca, saat aku datang ke Jakarta sebagai guru, aku sedang mencari seorang ahli di bidang alkimia, berharap mendapatkan beberapa nasihat. Tapi dalam proses pencarian, sebagai seorang guru, aku serakah menyimpan masalah dan menggerakkan pikiranku, sehingga pada akhirnya aku menyinggung Tuan Renza. Sebagai seorang guru, aku tahu aku harus malu, jadi aku hanya bisa secara sukarela menggunakan kuali untuk menebus kesalahan Tuan Renza." Rebecca memutar alisnya yang ramping, dan hendak keluar dengan pertanyaan. Bram dengan cepat berkata, "Aku tahu, kamu benar. Aku memang tidak memenuhi syarat untuk memberikan harta dari Tinaridao. Jadi ada ribuan kesalahan, semuanya salah gurunya saja. Guru ini adalah pendosa abadi dari Tinaridao." Rebecca bertanya kepadanya dengan marah, "Tuan, dapatkah Anda menyelesaikan masalah dengan mengatakan bahwa Anda adalah orang berdosa selama berabad-abad? Kuncinya sekarang adalah bagaimana menebus kerugian serius yang Anda timbulkan pada Tinaridao." Setelah itu, dia memandang Tama dan berkata, "Tuan Renza, karena tuanku baru saja mengatakan itu, aku tidak akan berdebat denganmu tentang kepemilikan kuali obat ini lagi. Aku hanya ingin bertanya padamu, berapa harga yang kau jual dari kuali obat ini?" Tama berkata sambil tersenyum, "Nona Rebecca, seperti yang aku katakan tadi,
Bahkan jika kamu meletakkan semua aset ayahmu di depanku, aku tidak akan setuju." Rebecca mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, orang yang bermarga Renza ini mungkin tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki ayahku. Di kota domestik seperti Jakarta, miliaran dolar mungkin sudah jadi pagu, tapi aset ayahku setidaknya lebih dari 20 miliar dolar AS. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata, "Tuan Renza, aku tidak ingin mengobrol denganmu, asalkan kau menjualku kuali obat. Aku bisa memberimu uang dalam jumlah yang sangat besar. Remunerasi dapat memastikan bahwa kau tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu." Tama bertanya sambil tersenyum, "Nona Rebecca dapat mencoba membuat harga. Biarkan aku melihat apakah itu benar-benar murah hati." Rebecca meliriknya dan berkata dengan angkuh, "Jika kau memberiku kuali obat, aku dapat membayarmu 100 juta dolar AS di tempat." Menurut Rebecca, 100 juta dolar AS adalah jumlah uang yang sangat besar bagi siapapun, dan bagi kebanyakan orang, itu sudah menjadi sosok astronomi yang bahkan tidak berani mereka impikan. Di atas penuh dengan ketulusan. Namun, setelah Tama mendengar tawaran itu, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, "Aku tidak menyangka Nona Rebecca cukup murah hati." Rebecca berkata tanpa ekspresi, "Tawaranku hanya berlaku untuk pagi ini. Jadi, jika kau ingin membuat kesepakatan dengan harga ini, tolong bawakan kuali obat sesegera mungkin." Tama melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Rebecca, siapapun yang menginginkan kuali obat ini harus mulai dengan 10 miliar dolar. Dan aku ingin uangnya di sini. Verifikasi modal dulu, kalau tidak punya uang tunai 10 miliar dolar, jangan buka mulut." "Apa katamu?" Rebecca terkejut sesaat dan kemudian bertanya, 10 miliar dolar? Tuan Renza, menurutmu uang itu masuk dengan angin bertiup? Apakah kamu tahu berapa 10 miliar dolar itu? Tama berkata sambil tersenyum, "Aku tahu. Sejujurnya, 10 miliar dolar hanyalah harga awal. Kamu keluarkan 10 miliar dolar dulu. Kita hanya bisa membicarakan masalah ini. Adapun berapa banyak uang yang bisa dibicarakan pada akhirnya, tidak ada batas atas." Rebecca mengira Tama sengaja menggodanya. Jadi dia berkata dengan marah, "Tuan Renza, aku dengan tulus berbicara kepadamu tentang bisnis. Apakah benar-benar membosankan bagimu untuk membuat masalah dengan tidak masuk akal?" Karena Nona Rebecca mengira aku membuat masalah tanpa alasan, kalau begitu kita bisa menghentikan masalah ini dan meminta Nona Rebecca untuk tidak menyebutkan masalah kuali obat mulai sekarang. Rebecca tidak menyangka Tama akan memberinya kesempatan. Kesal, baginya, dia jarang ditolak oleh orang-orang dalam hidupnya. Belum lagi dia berasal dari keluarga kaya. Di Tinari Dao mereka semua berjalan menyamping. Bahkan jika anjing yang dibesarkan oleh Tinari Dao berani menggonggong di Bram, mereka tidak akan pernah berani menatap Rebecca. Tapi itu adalah permata di telapak tangannya. Tapi dia berulang kali membentur dinding di depan Tama, yang membuatnya benar-benar tidak bisa diterima. Jadi, dia berkata kepadanya, "Tuan Renza, kenapa kamu tidak mau menjual kuali obat itu?" Tama melihat bahwa meskipun dia 2 tahun lebih tua darinya, dia tampaknya tidak memiliki pengalaman sosial sama sekali, jadi dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Segera, dia dengan sengaja melihat ke atas dan ke bawah dengan sembrono, dan berkata sambil tersenyum, "Wanita cantik seperti Nona Rebecca, bagaimana aku berani meminta uangmu? Karena kamu suka kuali obat itu, ambil saja. Aku tidak ingin uang, selama Nona Rebecca ingat untuk berutang budi padaku." Rebecca melihat bahwa mata Tama penuh dengan provokasi dan kesembronoan, jadi dia menduga bahwa dia sengaja menggodanya, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan tajam, "Maaf Tuan Renza, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak pernah berutang budi pada siapapun. Kamu harus membuat penawaran." Tama sudah menduga itu Rebecca akan mengatakan itu,
Jadi lalu dia mengatupkan bibirnya dengan sengaja dan berkata, "Oh, Nona Rebecca, kamu terlalu banyak bicara, bukan?" Rebecca berkata dengan bangga, "Aku selalu mengatakan sesuatu dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang besar." Tama menyipitkan matanya sambil tersenyum. Dia berkata, "Kamu akan tahu apakah aku berbicara besar atau tidak." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.